Halo peserta didik baru SMP Negeri 4 Tondano. Senang sekali Ibu bisa menyapa kalian walaupun hanya secara virtual. Tidak terasa kalian sudah memasuki hari ketiga dalam mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan Ibu berharap kalian semua ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Saat ini, Ibu akan memberikan materi tentang pendidikan karakter. Pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama. Pendidikan karakter sangat relevan dengan keadaan saat ini, di mana banyak sekali negara yang mengalami krisis moral. Salah satunya adalah negara kita Indonesia, di mana saat ini banyak sekali remaja yang terlibat tawuran, perkelahian, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencurian, pornografi, seks bebas, dan sampai saat ini belum bisa teratasi dengan baik. Untuk itu, betapa pentingnya pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Pertama, pendidikan karakter menurut Licona. Licona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Kedua, pendidikan karakter menurut Suyanto. Suyanto mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Ketiga, pendidikan karakter menurut Kertajaya. Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Keempat, pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Menurut Kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian di berbagai negara untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk individu warga negara sendiri, tetapi untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Perhatikan video berikut ini. Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah Ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Dadah semua. Dadah. Sampai besok. Hai Ina, sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari Bu Guru. Nanti kalau tidak sempat ngerjain gimana? Sebentar saja kok Ina, tidak sampai sore. Tidak aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu maumu, sampai besok juga. Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba aku lihat catatan yang diberikan Bu Guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa.
Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan Bu Guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Hore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kasihkan main, aku sampai lupa ada PR. PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya ya? Ya ampun, sudah pukul 10 lagi. Ah, sudahlah, aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari Bu Guru, jadi ya bisa deh menyelesaikannya. Setelah ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat ya, kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Iya Bu, pasti akan ku jaga. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Hati-hati ya nak. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Janji ya. Maaf ya Dek, kakak lalai jaga kamu. Kakak janji bakal ngelindungin kamu. Iya Kak. Yuk kita lanjut lagi. Ayo Dek. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu: pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran, diplomatis. Keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong atau kerjasama. Keenam, percaya diri dan bekerja keras. Ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Kedelapan, baik dan rendah hati. Kesembilan, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kesembilan pilar tersebut dapat diajarkan secara sistematis dengan model pendidikan holistik dengan metode knowing the good, feeling the good, dan acting the good. Knowing the good bisa dengan mudah diajarkan karena pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah knowing the good, masuk pada feeling the good. Bagaimana kita bisa benar-benar merasakan dan mencintai perlakuan dan melakukan kebajikan itu. Ketika kita mulai merasakan
dan mulai mencintai kebajikan, hal-hal yang baik dalam kehidupan kita ini, maka dengan sendirinya itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Sehingga acting the good akan teralami dalam kehidupan kita, akan kita lakukan, sehingga sesuatu yang baik yang selalu diulang dan dicintai oleh diri kita, maka itu akan menjadi kebiasaan. Sebagai generasi penerus, pemimpin masa depan, isilah hari-harimu dengan hal yang berguna, mengembangkan talenta yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Jadilah berkat dimanapun kamu pergi. Rajin beribadah sebagai remaja gereja. Rajin beribadah sebagai remaja masjid. Dan apapun agama dan kepercayaan yang kalian anut, lakukanlah yang terbaik. Isilah hari-harimu dengan hal-hal yang positif, berbagi bersama dengan teman-temanmu agar saling mengenal karakter. Untuk mempertajam karakter yang baik, melatih agar kalian punya karakter yang baik, kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Karena dengan rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kalian akan diperhadapkan dengan berbagai macam karakter. Dari situ bisa melatih diri kalian untuk berkolaborasi, bekerja sama, dan kalian mampu beradaptasi dimanapun kalian pergi dan berada. Dan saat ini, Ibu akan menjelaskan ekstrakurikuler kepramukaan. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga umur 7-10 tahun, pramuka penggalang umur 11-15 tahun, pramuka penegak umur 16-20 tahun, dan pramuka pandega umur 21-25 tahun. Sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya NPO di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama di Jakarta didirikan JIPO. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan sehat rohani. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan.
Gerakan Pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap dirinya pribadi, taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah antara putra dan putri. Demikianlah materi masa pengenalan lingkungan sekolah di hari yang ketiga. Salam dan bahagia, salam sehat, merdeka belajar.